Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi melontarkan kritik tajam terhadap gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menurutnya, sikap Purbaya yang sering menyentil pejabat lain di ruang terbuka bisa menimbulkan kesan disharmoni dalam tubuh pemerintahan. Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Ujar Hasan Nasbi dalam kanal YouTube pribadinya Senin 27 Oktober 2025. Hasan menilai, perbedaan pendapat antara pejabat sebaiknya disampaikan di ruang tertutup, bukan di depan publik. Ia mencontohkan ketegangan antara Purbaya dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dana pemerintah daerah yang mengendap di bank. Kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah, katanya dengan nada tegas. Menanggapi kritik tersebut, Purbaya Yudi Sadewa tak tinggal diam. Dalam konferensi di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin 27 Oktober 2025, ia menegaskan bahwa justru gaya komunikasinya telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Purbaya menunjukkan hasil survei Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS edisi Oktober 2025. Menurut data itu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah naik signifikan setelah sempat terjun pada bulan Juli hingga September. Penurunan tersebut sempat memicu gelombang demonstrasi besar di sejumlah kota pada Agustus lalu. Stabilitas pemerintah amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya, ujarnya sembari tersenyum. Purbaya kemudian mengangkat lembar hasil survei LPS yang ia bawa ke podium. Menurutnya, angka-angka tersebut cukup membungkam kritik yang menuding gaya bicaranya memperkeruh situasi. Pada bulan Juli sampai September indeks kepercayaan publik turun ke titik terendah. Tapi setelah kebijakan kami dijalankan, meski dianggap drastis dan ceplas-ceplos, hasilnya membalikan sentimen publik. Sekarang sudah stabil lagi, jelasnya. Ia menegaskan, keberanian berbicara apa adanya adalah bagian dari upayanya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, komunikasi yang lugas justru memperlihatkan ketegasan pemerintah dalam menuntaskan persoalan ekonomi. Purbaya meyakini bahwa gaya bicaranya yang belak-belakan membantu membangun citra pemerintah yang tegas dan transparan. Ia mengaitkan peningkatan kepercayaan publik dengan perbaikan indikator ekonomi nasional. Ketika ekonomi memburuk, masyarakat juga kehilangan kepercayaan. Tapi ketika ekonomi mulai pulih, mereka kembali mendukung pemerintah. Jadi meskipun saya terlihat seperti koboi, sebenarnya yang saya lakukan justru memperkuat posisi pemerintah, kata Purbaya dengan nada diplomatis. Menurutnya, kejujuran dan ketegasan dalam komunikasi publik sangat penting untuk menjaga kredibilitas pemerintahan di tengah tekanan opini dan kritik sosial. Lebih jauh, Purbaya mengungkap bahwa semua kebijakan dan pernyataannya di publik tidak lepas dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut dirinya hanyalah perpanjangan tangan Presiden dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Saya tidak bergerak sendiri. Semua langkah saya selalu mendapat izin dari Bapak Presiden. Beliau bilang, jalan saja, percepat ekonomi kita di triwulan keempat, ujar Purbaya. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya bertugas memastikan penyerapan anggaran berjalan tepat waktu agar perekonomian nasional tetap tumbuh sesuai target. Saya tidak mencampuri kebijakan daerah, tapi memastikan belanja pemerintah tidak mandek karena setiap dana yang mengendap punya biaya bagi negara, tambahnya. Meski sempat menuai perdebatan publik, Purbaya menilai perbedaan pandangan di dalam kabinet merupakan hal yang wajar selama tetap berada dalam koridor kerjasama dan koordinasi yang baik. Ia memastikan seluruh anggota kabinet memiliki komitmen yang sama untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat.